Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ingin mempresentasikan tentang menghitungkan aliran daya menggunakan Julia dengan jam. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Idyan Nanda Parozi dengan NPM G1D 020073 dengan beranggota 4 dengan teman saya yaitu Khairul Ridwansyah, Junaidi Ego Prayuda, Emaldi Sanjaya, Jopian Apriana. Baiklah, kami akan jelaskan yang pertama ada bab 1 yang akan dijelaskan kepada saudara Khairul. Kepada Khairul kami silakan. Baiklah, di sini ada pun bab 1 yaitu pendahuluan 1.1 latar belakang. Pada awal tahun 2010, kelompok ahli pemrograman terdiri dari Jeff Bezanson, Stephen Karpinski, Piralbi, Saha, dan Alan Edelman memulai pengembangan bahasa pemrograman Julia. Motivasi utama mereka adalah mengatasi tantangan dalam komputasi ilmiah dan teknis, seperti mempertahankan kinerja tinggi sambil menyediakan sintaksis yang mudah digunakan. Julia dirancang sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi dengan penekanan pada kerja tinggi, keberlanjutan, dan keterbacaan kode. Keunikan Julia terletak pada pendekatannya yang mencoba menggabungkan kelebihan dari bahasa-bahasa pemrograman lainnya, menyatukan sintaksis mirip MATLAB dan Python dengan kinerja mendekati bahasa pemrograman tingkat rendah seperti C. Adapun tujuannya yang pertama untuk mampu memprogramming aplikasi Julia dengan jam. Yang kedua, mampu mencari nilai aliran daya dengan pemrograman Julia dengan jam. Yang ketiga, menentukan jadwal operasi optimal untuk unit pembangkit listrik dengan meminimalkan biaya total yang melibatkan keputusan terkait nyala padam, startup, dan shutdown. Adapun perumusan masalahnya yaitu yang pertama, berdasarkan cara memprogram aplikasi Julia dengan jam. Yang kedua, bagaimana mencari nilai aliran daya dengan pemrograman Julia dengan jam. Yang ketiga, menganalisis bagaimana model ini dapat meningkatkan keberlanjutan pengguna energi dan efisiensi operasional unit pembangkit listrik, serta mengatasi batasan keamanan yang mungkin muncul. Dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh kepada saudara Ego. Kepada saya Ego, kami Baiklah, selanjutnya yaitu masuk kepada bab 2, pinjaman pustaka. Pada 2.1, pemahaman aliran daya, konsep aliran daya menuju pada distribusi dan penggerak energi listrik dalam suatu sistem tenaga listrik. Berikut adalah konsep utama terkait aliran daya. 1. Node bus titik-titik dalam jaringan daya yang mewakili lokasi generator, beban, atau titik penyambungan lainnya. 2. Bridge, saluran sambungan antara dua node yang mewakili saluran transmisi atau distribusi listrik. 3. Generation, proses penghasilan energi listrik biasanya dihubungkan dengan nodes tertentu dalam sistem. 4. Beban load, konsumsi energi listrik oleh pengguna akhir juga dihubungkan dengan node tertentu. 5. Resistansi dan ekstansi, parameter saluran yang mengaruhi aliran daya. Resistansi menentukan resistivitas
saluran, sementara reaktansi berkaitan dengan sifat induktif dan kapasitifnya. 6. Matriks administrasi Y bus representasi matematis dari saluran dan not dalam bentuk matriks yang digunakan untuk menganalisis aliran daya. 7. Aliran daya masuk, active power, energi listrik yang benar-benar digunakan untuk melakukan pekerjaan. 8. Aliran daya keluar, reactive power, energi yang dibutuhkan oleh sistem tetapi tidak digunakan untuk melakukan pekerjaan, seringkali terkait dengan komponen kapasitif. 9. Aliran daya active rate power, aliran daya yang benar-benar digunakan untuk melakukan pekerjaan diukur dalam kilowatt. 10. Aliran daya reactive power, aliran daya yang dihasilkan tetapi tidak memberikan kontribusi langsung untuk melakukan pekerjaan diukur dalam kilovolt ampere reaktif. Kilovolt ampere. 11. Analisis aliran daya, proses menghitung dan menganalisis distribusi aliran daya dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa kondisinya stabil dan efisien. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk yang selanjutnya titik 1.2 parameter aliran daya yang akan dipresentasikan pada Jopian. Pada saudara Jopian, kami silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan parameter aliran daya. Aliran daya dalam sistem tenaga listrik adalah konsep penting untuk memahami distribusi dan efisiensi energi listrik dalam suatu jaringan. Beberapa parameter kunci yang terlibat dalam analisis aliran daya melibatkan tegangan, arus, impedansi, dan daya. Nah, di sini saya akan membahasnya lebih lanjut, yaitu pertama, tegangan atau voltage. Tegangan adalah perbedaan potensial listrik antara dua titik dalam suatu rangkaian. Dalam analisis aliran daya, tegangan digunakan untuk menentukan seberapa jauh energi listrik dapat mengalir melalui sistem. Yang kedua yaitu arus atau current. Arus adalah aliran muatan listrik melalui suatu konduktor. Aliran arus dapat diukur dalam ampere dan memberikan gambaran tentang seberapa banyak daya yang dikonsumsi oleh suatu perangkat atau bagian dalam jaringan. Yang ketiga yaitu impedansi. Impedansi ini adalah hambatan terhadap aliran arus dalam suatu sistem. Dalam konteks aliran daya, impedansi dapat dilihat sebagai resistansi terhadap aliran energi listrik dan dapat mencakup resistansi, induktansi, dan kapasitansi. Yang keempat yaitu daya atau power. Daya menggambarkan seberapa cepat energi listrik dikonsumsi atau diproduksi. Terdapat dua jenis daya, yaitu pertama daya aktif atau real power yang diukur dalam watt. Dan yang kedua yaitu daya reaktif yang terkait dengan komponen induktif atau kapasitif dalam suatu sistem. Selanjutnya faktor daya atau power factor. Faktor daya ini adalah rasio antara daya aktif dan daya apparent yang mencakup daya aktif dan reaktif. Faktor daya yang baik menunjukkan selanjutnya mendapat efisiensi dalam penggunaan energi listrik dan membantu mengoptimalkan kinerja sistem. Analisis aliran daya digunakan untuk memastikan bahwa tegangan dalam sistem tetap dalam batas yang aman, untuk mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan, dan untuk merencanakan kapasitas sistem yang memadai. Ini melibatkan penggunaan model matematis kompleks dan perangkat lunak simulasi untuk mengoptimalkan distribusi daya dalam jaringan listrik. Hanya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, di sini saya akan lanjut dari pada saudara Pian, yaitu optimalisasi aliran daya dengan program Julia, yaitu pengenalan program Julia aliran daya. Julia adalah bahasa program tingkat tinggi yang dirancang
untuk kinerja tinggi dan komputasi ilmiah. Dalam konteks aliran daya, Julia dapat digunakan untuk analisis dan simulasi aliran daya dalam sistem tenaga listrik. Berikut adalah pengenalan singkat mengenai Julia aliran daya. Yang pertama adalah pustaka Julia untuk aliran daya. Julia memiliki pustaka khusus yang digunakan untuk analisis aliran daya. Yang terkenal termasuk Power Model JL, Panda Power JL, dan Gridcal JL. Power Model misalnya menyediakan kerangka kinerja untuk memodelkan dan menyelesaikan masalah aliran daya dalam sistem tenaga listrik. Yang kedua, pemodelan sistem. Anda dapat menggunakan pustaka untuk membuat model sistem tenaga listrik. Ini melibatkan mendefinisikan bus, garis transmisi, generator, dan beban. Setelah sistem dimodelkan, Anda dapat menggunakan metode numerik untuk menyelesaikan persamaan aliran daya dan mendapatkan solusi sistem. Yang ketiga adalah simulasi dan analisis. Julia menyediakan alat untuk melakukan simulasi aliran daya yang memungkinkan analisis kinerja sistem dalam berbagai kondisi. Dengan menggunakan pustaka seperti Power Model, Anda juga mengoperasi daya dalam perubahan parameter sistem, melakukan analisis sensitivitas, dan merencanakan upgrade atau perbaikan pada infrastruktur listrik. Yang keempat, interaktif dan eksekusi cepat. Salah satu keunggulan Julia adalah kemampuan dalam eksekusi kode dengan cepat. Hal ini memungkinkan analisis aliran daya yang efisien, terutama ketika dealing dengan sistem tenaga listrik yang kompleks. Julia juga mendukung mode interaktif, memungkinkan inspeksi hasil secara langsung dan eksploitasi data dengan mudah. Yang kedua, yaitu kelibatan jam dalam optimasi aliran daya. Jam yang panjangannya Julia for Mathematical Programming adalah pustaka optimasi matematis yang memungkinkan pengguna untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah optimasi dengan memudahkan menggunakan Julia. Dalam konteks aliran daya, jam dapat digunakan untuk merancang dan menyelesaikan masalah optimasi seperti masalah aliran daya yang umumnya disebut sebagai optimal power flow yang disingkat OPF. Berikut adalah beberapa cara keterlibatan jam dalam optimalisasi aliran daya. Yang pertama, formulasi masalah. Jam memungkinkan perumusan masalah aliran daya dalam bentuk model matematis yang dapat diuraikan menggunakan bahasa Julia. Yang kedua, penyesuaian dan analisis sensitivitas, yaitu jam memungkinkan untuk menyesuaikan model dengan mudah, misalnya dengan menambahkan kendala atau merubah fungsi tujuan. Yang ketiga adalah penyelesaian masalah. Setelah formulasi selesai, jam dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi tersebut. Algoritma optimasi seperti interior point method dan atau sequential quadratic programming dapat diterapkan untuk menemukan solusi optimal dari masalah aliran daya. Yang keempat, integrasi dengan pustaka lain. Jam dapat integrasi dengan pustaka-pustaka lain dalam Julia yang berspesialisasi dalam analisis aliran daya seperti Power Model. Ini memberikan fleksibel dan membangun model matematis dengan mudah dan menggunakan alat-alat analisis yang spesifik. Yaitu adalah penampilan dari hasil program yang kami buat, yaitu adalah gambar program aliran daya menggunakan Julia dan jam. Ini adalah contoh program yang kami buat dan kami jalankan, yaitu dengan kode program yang kami tampilkan adalah aliran daya menggunakan Julia dan jam. Bisa kita lihat dengan sendiri, ini kode-kode program yang kami buat.
Baiklah, selanjutnya kepada Saudara Sanjaya kami silakan. Baiklah, yang terakhir adalah kesimpulan di mana dalam kode Julia yang telah dibuat untuk merancang pembangkit termal selama 3 periode waktu dapat disimpulkan beberapa hal. Yang pertama, model berhasil menghasilkan solusi optimal untuk keputusan operasional seperti nyala padam, startup, dan shutdown unit pembangkit listrik. Pengguna variabel biner memungkinkan representasi yang aktif dari keputusan diskrit dalam konteks perancangan operasional. Yang kedua, dengan memperhitungkan batasan daya maksimum dan minimum, model dapat merancang jadwal operasi yang memastikan pemenuhan daya listrik pada setiap periode waktu. Hal ini menciptakan ketahanan terhadap fluksi permintaan listrik. Dan yang ketiga, model mencakup aspek keberlanjutan dan efisiensi energi dengan meminimalkan biaya total operasi. Dengan demikian, dapat membantu organisasi untuk mengelola sumber daya secara efisien, mendukung penggunaan energi terbarukan, dan meminimalkan dampak lingkungan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi dari kami. Semoga mendapatkan bermanfaat dari presentasi dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah.